Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Radio Rasil di mana saja berada, Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk berbagi informasi. Insya Allah kali ini kita akan melanjutkan bahasan terkait dengan ayah bukan hanya sebagai tulang punggung, tetapi juga menjadi pengasuh kunci di dalam pertumbuhan dan perkembangan anak. Menjadi ayah yang hebat itu sesuatu yang sangat dinanti-nantikan oleh setiap anak. Untuk itu, bagi ayah yang hari ini belum bertanya kepada anaknya atau menyapa anaknya, ini menjadi sangat penting bagi anak-anak kita. Untuk itu, hari ini kita akan membahas satu tema yang penting, lanjutan dari tema-tema sebelumnya, yaitu terkait anak bukan milik kita, belajar mendengar suara mereka. Ini menjadi satu hal yang sangat penting. Bunda Nuning, kalau kita dititipkan anak oleh bupati atau oleh wali kota atau oleh Pak Lurah, pasti apa yang akan kita perlakukan kepada anak-anak tersebut. Yang kali ini yang menitipkan anak yang ada di rumah kita melalui sulbi ayah dan rahim bunda itu Allah sendiri. Untuk itu apa yang harus kita lakukan? Sebagaimana kita ketahui, menjadi seorang ayah dan menjadi seorang ibu, khususnya kali ini kita fokus kepada seorang ayah, itu harus memiliki kompetensi. Kompetensi ini yang kemudian perlu didalami baik waktu masih remaja, lalu pada saat sudah mulai beranjak ke dewasa, dan kemudian sudah mulai mengenal lawan jenis, kemudian diberi kepercayaan oleh calon mertua untuk menjaga putrinya. Di sanalah kita sudah mulai belajar banyak terkait dengan banyak hal agar kita menjadi seorang ayah yang memiliki kompetensi. Kompetensi yang paling penting itu adalah terkait dengan pengetahuan kita terkait dengan anak. Anak sesungguhnya bukan milik kita. Kita hanya diberi kepercayaan oleh Allah melalui sulbi kita, yang kemudian melalui sebuah proses alami yang itu kemudian terjadi sesuai dengan sunatullah, akhirnya kita memiliki seorang anak. Dan anak itu memiliki salah satu hak asasi yang diberikan oleh Allah ke setiap manusia, termasuk anak kita. Apa itu, Bunda Nuning? Hak asasi manusia yang pertama yang diberikan oleh Allah kepada kita, bukan hak asasi yang kita ketahui bahwa seakan-akan hak asasi manusia itu yang dikembangkan oleh Barat. Itu orang kalau masih punya pemikiran seperti itu belum membaca secara lengkap sirah nabawiyah dan sirah sahabat. Karena yang memperjuangkan hak asasi manusia di dunia itu pertama adalah Rasulullah. Kali ini kita coba dalami apa salah satu hak asasi manusia yang diberikan oleh Allah ke setiap manusia, terutama anak kita. Untuk itu sebagai seorang ayah kita perlu memiliki pengetahuan tentang itu. Apa itu? Yaitu hak berpolitik. Anak kita itu
memiliki hak untuk berpendapat atau bersuara. Sebagaimana kita ketahui, Indonesia itu telah meratifikasi Konvensi Hak Anak sejak tanggal 25 Agustus tahun 1990 melalui sebuah keputusan presiden. Kalau boleh dicatat ini keputusan presiden, agar setiap ayah itu mengetahui apa yang akan diupayakan oleh ayah kepada setiap anak-anaknya agar anak-anaknya itu difasilitasi untuk berbicara, berpendapat. Itu yang kemudian kita mengetahui, oh ada dasar hukumnya. Itu ada di pasal 12 Konvensi Hak Anak. Baca di sana baik-baik. Lalu bagaimana di kebijakan nasional? Di kebijakan nasional itu kalau ayahanda perlu mengetahui untuk memastikan hak bersuara anak itu benar-benar apakah sudah diakomodasi, itu ada di pasal 24 Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Dan itu juga diulangi lagi di pasal 72 ayat 3 huruf G. Nah, ini apa poin yang ada di pasal 24 itu? Yaitu negara, pemerintah daerah menjamin suara anak didengar sesuai dengan usia dan kecerdasannya. Bagaimana dengan ayahanda dan bunda di rumah? Khususnya ayah. Apakah kita sudah berupaya tidak mencoba mempraktikkan apa yang dilakukan oleh Luqman yang selalu berdialog dengan anaknya? Atau apa yang digariskan oleh Allah di surat As-Saffat ayat 102 yang intinya adalah, wahai anakku, ayahanda bermimpi untuk menyembelihmu. Tetapi di kalimat berikutnya ada koma, tolong pikirkan apa pendapatmu. Nah, ini poin penting untuk belajar mendengar suara anak itu menjadi sesuatu, dan itu merupakan hak asasi manusia yang pertama yang diberikan oleh Allah kepada setiap manusia, terutama anak. Untuk itu, apa yang telah kita upayakan untuk memastikan hak anak untuk didengar itu benar-benar telah dipraktikkan. Untuk itu, ayahanda dan bunda coba gali berbagai literatur terkait dengan bagaimana nih supaya kita benar-benar memastikan bahwa anak itu benar-benar merasa dia memiliki hak untuk berpendapat, atau dia memiliki seorang ayah yang benar-benar memfungsikan pendengarannya untuk mendengarkan suara anaknya. Ini satu tantangan bagi setiap ayah yang ada di rumah, terutama mereka yang mendengarkan ini, atau bagi mereka yang mendengarkan berharap untuk menyebarluaskan betapa pentingnya untuk memenuhi hak asasi manusia pada anak, yaitu hak berpolitik atau hak bersuara. Kebayang ayahanda dan bunda bagaimana para pemimpin negara kita itu merumuskan sila keempat. Di sana ada musyawarah. Musyawarah itu kuncinya adalah mendengar apa yang disampaikan oleh lawan bicara kita. Kalau di rumah, siapa lawan bicara seorang ayah? Tiada lain adalah anak itu sendiri.
Nah, tinggal persoalan, apakah kita memiliki keterampilan tidak? Ini keterampilan juga menjadi penting. Untuk itu, kalau kita ingin benar-benar untuk mewujudkan atau memenuhi atau melaksanakan hak anak untuk didengar suaranya, itu seorang ayah benar-benar harus memiliki kemampuan public speaking. Kunci dari public speaking bukan hanya mampu mendelivery informasi yang didapat, kemudian didengar, dipahami, dimengerti oleh lawan bicara kita. Tetapi di sana ada hal kunci, yaitu bagaimana memastikan kita menggunakan frekuensi anak. Pertanyaannya, apakah seorang ayah itu pernah nggak jadi anak? Kalau dia pernah menjadi anak, mungkin dia juga punya pengalaman yang positif, tapi juga kemungkinan besar punya pengalaman negatif. Suaranya tidak pernah didengar, dan kalau berbicara dengan orang dewasa atau orang tuanya atau ayahnya itu menggunakan tones atau frekuensi orang dewasa. Nah, untuk itu, kalau kita sudah punya pengalaman seperti itu, kenapa harus kita ulangi perbuatan-perbuatan jahil itu kepada anak kita? Untuk itu, kita sebagai ayah yang pernah jadi bayi, pernah jadi anak, lalu pernah jadi remaja, coba gunakan frekuensi-frekuensi yang pernah kita gunakan itu untuk kita gunakan berinteraksi dengan anak kita saat ini. Baik itu anak laki-laki maupun anak perempuan yang lahir dari sulbi kita. Apakah hanya sampai di situ kita dapat berperan? Coba bayangkan kalau setiap ayah yang ada di sekitar anaknya mempraktikkan hal-hal yang terbaik, dan itu yang kemudian juga dirasakan oleh setiap anak yang berinteraksi dengan kita sebagai orang dewasa, dan kita juga dianggap sebagai ayah oleh anak-anak tersebut. Bagaimana rasanya tuh ya? Kehidupan pasti tidak ada yang diam-diam saja, tetapi yang ada itu saling bercengkraman, saling berbagi cerita, dan yang paling utama yang sangat disenangi atau yang sangat diharapkan oleh anak-anak kita itu, mereka ingin didengar. Pertanyaannya, apakah ibu bapak sudah memfungsikan tidak pendengaran yang menjadi indera penting yang ada di bagian tubuh kita diberikan oleh Allah kepada kita sebagai seorang ayah, itu benar-benar difungsikan saat anak kita berdiskusi dengan kita. Ini tantangan ya Bunda Nuning. Ini harus dijawab masing-masing oleh setiap ayah. Kalau belum, harus berupaya. Kalau sudah, syukur alhamdulillah. Tapi menjadi tantangan juga bagi mereka yang sudah mempraktikkan. Itu bagaimana kita menyebarkan seluas-luasnya keluasan kita kepada anak kita, itu kepada orang lain, sehingga praktik-praktik baik yang ada di diri kita sebagai seorang ayah yang telah mendengarkan suara anak itu menyebar luas ke seluruh Nusantara. Ini tantangan sekaligus kalau bisa menjadi sebuah aksi besar, akhirnya akan lahir ayah-ayah yang hebat, ayah-ayah yang selalu mendengarkan suara anak-anak mereka. Ini pembahasan yang pertama yang perlu diketahui oleh setiap ayah yang sudah memiliki kompetensi. Lalu bagaimana
kita harus memastikan ketika anak ingin berbicara, kita siap mendengar. Ada satu metode pembelajaran yang disebarluaskan oleh Rasulullah melalui sebuah buku. Berharap buku itu dicari, yang ditulis oleh seorang ahli dari Pakistan, yang menekankan bahwa menjadi pendengar yang baik itu adalah telinga kita arahkan kepada anak yang kita ajak bicara. Tapi yang tidak kalah penting, pada saat kita mau berbicara dengan anak kita harus menggunakan bahasa yang jelas. Berarti dari bunyi huruf, kata, dari fonemnya, kemudian kalimat, itu yang kemudian kita sesuaikan dengan usia dan kecerdasan dari anak kita. Yang paling tahu tentang usia dan kecerdasan anak kita tiada lain kita sendiri sebagai seorang ayah. Untuk itu bagaimana kita mengajak. Tapi yang tidak kalah penting juga, kita harus selalu bersikap inklusif. Ini Bunda Nuning, ini satu dorongan yang perlu kita terus menerus, bagaimana kita menjadi orang yang inklusif. Termasuk setiap anak yang ada di depan kita, atau setiap anak yang ada di rumah kita, atau setiap anak yang ada di sekitar kita, kita selalu memposisikan mereka adalah individu yang unggul, yang memiliki spesial khusus, dan itu yang kemudian kita harus menyentuh mereka sesuai dengan kekhususan mereka. Dan yang kemudian kita menjadi orang yang inklusif. Betapa senangnya anak-anak kalau saat dia diajak berbicara, saat anak berbicara lalu kita dengar dengan seksama. Ini berarti tantangan hari ini apa, Bunda Nuning? Bagaimana seorang ayah kalau mau berbicara dengan anak, apakah sambil megang gadget atau anak Sambil juga nonton. sambil ngejet apa gimana? Ini menjadi menarik. Ini mungkin Bung Ondi punya anak sekarang yang masih dalam proses tumbuh dan kembangnya. Ini coba mulai praktekkan di keseharian kita. Dan sebagai seorang ayah, tidak cukup hanya memberi uang, tidak cukup hanya memberi pakaian, tidak cukup hanya menyekolahkan dan mengantarkan mereka ke tempat-tempat yang mereka inginkan. Tapi yang sangat mereka butuhkan adalah bagaimana saat mereka berbicara ada telinga ayah yang siap untuk mendengarkan apa yang mereka sampaikan, dan mereka sangat menantikan umpan balik. Berarti apa yang akan keluar dari mulut ayah. Kalau sudah terbiasa berbicara dengan anak, insya Allah akan kita menemukan suasana yang sangat menggembirakan. Tapi ini menjadi catatan Bunda Nuning. Ada beberapa anak itu kalau berbicara harus teriak-teriak. Itu sebetulnya seorang ayah harus menyadari, anak menjadi seperti itu bukan lahir satu detik atau satu hari. Itu sebuah proses. Kemungkinan itu terjadi pada saat anak itu di dalam kandungan, di mana interaksi ayah dan ibunya yang memunculkan sehingga keluar anak-anak yang bersuara seperti itu. Itu juga menjadi sangat penting untuk kita ketahui bersama-sama. Poin kedua ini juga menjadi penting juga harus kita ketahui bersama-sama. Tapi kami di studio
hanya memberikan informasi dasar aja. Tapi untuk pengembangan diri dari setiap ayah itu sangat ditentukan kesediaan ayah-ayah yang ada di rumah. Ini menjadi penting. Tapi yang menjadi poin penting juga, ini kita berharap bahwa partisipasi anak di rumah atau di mana saja bukan sekedar hal yang formalitas. Ayahanda dan bunda perlu kita ketahui sekarang kalau di tingkat negara atau di tingkat pemerintah, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun ini telah menerbitkan sebuah peraturan menteri, yaitu Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2025. Kalau boleh dicatat ya Bunda Nuning, ayahanda dan bunda di rumah masing-masing, lalu kemudian cari di Google Permen PPA nomor 3 tahun 2025 tentang partisipasi anak melalui forum anak. Yang ingin kami tekankan dari mempelajari bahwa partisipasi anak bukan sekedar formalitas, itu bukan yang ada di dokumen ini, tetapi bagaimana dokumen ini bisa berfungsi, bisa optimal, itu sangat ditentukan praktiknya ada di rumah. Ada 4 peran di kehidupan bernegara hari ini. Kehidupan anak di kabupaten kota, yaitu pertama, bagaimana ayahanda pada saat mau menyusun sebuah aturan main di rumah, atau mau ada mau ngatur apa saja di rumah itu, dipersilakan. Tetapi kuncinya berharap sebelum ada aturan yang bapak atau ayah susun, pertama sekali yang perlu kita ajak bicara adalah anak kita sendiri di rumah. Kebayang nggak Bunda Nuning? Nanti kalau anak kita sudah terbiasa mengatur apa saja di rumah, dari bangun, lalu tidur, ke sekolah, lalu kemudian mendapat peran tanggung jawab merawat taman, memberi makan kucing, atau memberi makan merpati, atau mengelap kaca, menyapu. Itu semua didiskusikan, di mana ayah sebagai, bisa saja sebut narasumber karena beliau nanti juga akan memutuskan, atau sebagai moderator, atau sebagai pemimpin rapat di rumah. Anak-anakku, hari ini ayah bersama bunda sudah memiliki sebuah gagasan. Tetapi gagasan ini terkait dengan pasti anak-anak akan dilibatkan. Tolong pikirkan apa pendapatmu. Tolong pikirkan apa pendapatmu. Itu ada di naskah surat As-Saffat ayat 102. Praktek Nabi Ibrahim bersama Nabi Ismail pada saat mau dikurbankan. Poin penting. Jadi mendengarkan suara anak itu. Sampai anak mau dikurbankan saja dia harus dimintai untuk berpikir dan berpendapat. Bagaimana dengan kita? Mau atur aturan di rumah? Apakah kita sudah mendengarkan atau meminta mereka untuk berpikir lalu kemudian mereka berpendapat? Ayahanda dan bunda,
yang ada di rumah. Pada saat anak berpikir itu adalah kumpulan dari apa yang mereka baca, kemudian kumpulan pengalaman yang mereka peroleh dari hari pertama menghirup udara di dunia sampai detik pada saat kita ajak berbicara, dan suasana kebatinan saat mereka dimintai pendapat. Untuk itu, terkait dengan yang terakhir, suasana kebatinan anak, itu kalau kita mau mengajak anak berbicara, berdiskusi, harus kita pastikan anak kita dalam kegembiraan tingkat tinggi. Jangan saat dia baru bangun tidur, belum buat PR, lalu kemudian dia masih ada tekanan dari guru, apalagi ada tuntutan dari teman-temannya. Kita harus cari tuh bagaimana nih. Berarti apakah kita bisa rekayasa kegembiraan itu atau suasana kebatinan anak? Dapat kita rekayasa atau kita dapat upayakan dengan berbagai cara. Misalnya kita ajak ke satu tempat, atau kita sediakan makanan yang enak, atau kue yang enak. Dan kalau bagus juga, kita mintai pendapat dia untuk sebelum memberikan pendapat dalam aturan-aturan yang akan dibuat di rumah, kita ajak untuk bergembira. Sehingga pada saat anak kita mintai untuk berpikir, lalu kemudian dia berpendapat, insya Allah itu adalah hasil-hasil yang terbaik, dan kemudian apa yang kita akan diskusikan dengan mereka itu menjadi hal yang menarik. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita mulai biasakan atau kita perlu menjadikan ini agenda di rumah kita untuk memastikan setiap apa yang akan kita lakukan atau kegiatan-kegiatan yang akan kita laksanakan di rumah itu perlu kita mintai pendapat anak kita. Perlu kita dengar. Kak, insya Allah ayah besok mau buat ini. Menurut kamu bagaimana? Nah, itu menarik tuh Bunda. Iya. Ada nggak sih obrolan yang kita ceritakan ini di rumah orang-orang saat ini? Ini sebetulnya menjadi sangat penting untuk melatih anak-anak kita untuk memasuki kehidupan dia nanti. Kalau anak kita sudah terbiasa, ayahnya mau merapikan tembok di depan, memindahkan pot bunga dari bunda, lalu kemudian merapikan talang air, atau apa saja yang ada di rumah yang terkait dengan peran ayah yang perlu meminta pendapat dari anak. Dan pasti saat kita akan memintai anak untuk berpikir dan berpendapat, itu sudah bagian meringankan pekerjaan yang sedang kita pikirkan. Dan insya Allah kita tidak minta anak itu juga akan berbagi tenaga. Oke ayah, aku ambil bagian ini. Oke ayah, aku bagian menyiapkan kuenya, makanannya. Kalau anak perempuan atau sebagian juga ada anak perempuan, dia mau manjat juga, sudah bagian dari diri atau dari keseharian dia, itu menjadi menarik dan itu perlu kita dorong. Dan akhirnya anak itu mau ambil bagian. Tapi yang tidak kalah penting ini hal yang ketiga. Peran anak dalam berpartisipasi, dan ini benar-benar kalau ini diminta oleh ayahnya, insya Allah dengan kesungguhan anak akan mau melakukan. Apa itu?
dia menjadi pelopor. Apa saja yang bisa dia pelopori di rumah itu, Bunda Nuning? Bunda Nuning dulu waktu masih kecil pernah memelopori apa? Apa saja? Bung Ondi pernah memelopori apa di rumah? Masih kecil. Jadi ayah memberi peran kepada Bung Ondi itu. Jadi dan itu yang kemudian hari ini itu masih membekas. Ayah menyuruh kita untuk menjadi pelopor dalam hal-hal yang positif. Itu jangan mengikuti ayah merokok. Wah, itu ayah yang parah. Jadi akhirnya anaknya tidak menjadi perokok ya. Tidak menjadi perokok. Ya, betul. Bunda Nuning? Banyak tapi bingung milihnya. Saking banyak. Coba bayangkan nggak, kalau anak kita itu sudah diberi kepercayaan oleh ayah untuk apa nih? Kamu kayaknya hasil bacaan ayah nih, kamu tuh kalau memimpin teman-temanmu bermain itu terlihat tuh kamu itu suka mengatur, suka membimbing, suka apa? Lalu ada lagi nih, kalau ayah lihat itu, apa saja yang kotor kamu selalu bersihkan. Nah, itu tuh menjadi sesuatu. Jadi menjadi hal-hal yang nanti saat anak itu keluar dari rumah, dia masuk ke lingkungan, baik itu lingkungan komunitas di tetangga, dia kemudian masuk ke lingkungan bermain dengan teman-temannya, lalu dia masuk ke lingkungan pendidikan atau sekolah, atau di lingkungan di mana dia akan berkegiatan, dia akan keluar apa yang pernah didiskusikan atau pernah diberi amanah oleh ayahnya untuk menjadi seorang pelopor. Pelopor hanya memberi alamat kepada orang, Dek, di mana nih rumahnya ini? Itu juga memberikan informasi. Coba kebayang tuh, kalau seorang ayah mempersiapkan anaknya itu tidak cukup hanya dimintai pendapat lalu apa saja, tapi dia menjadi pelopor. Itu yang ketiga. Tapi yang tidak kalah penting ini yang keempat, Bunda Nuning. Dan ini kalau diminta oleh ayah dan anak kita dengan penuh kegembiraan bersedia untuk melakukan adalah sebagai pelapor. Pelapor di sini bukan berkonotasi negatif, tapi melaporkan hal-hal yang terkait dengan prestasi atau hal-hal yang perlu mendapatkan atensi atau perhatian. Terutama ayah kan tidak setiap hari berinteraksi dengan anak di rumah. Lalu kemudian dia sudah memberi peran kepada anaknya ini sebagai pelapor. Halo, apa kabar Dek hari ini? Tadi ketemu dengan siapa saja di sekolah? Dari cerita itu kita coba dalami satu saja. Bagaimana dengan si A? Apa yang kamu bisa pelajari dari dia? Apa yang bisa kamu hindari dari dia? Coba bayangkan Bunda Nuning, itu kan laporan. Dan itu yang kemudian bisa jadi bahan diskusi antara ayah dan anak. Dan kalau anak sudah diberi peran itu juga, dan dia berpartisipasi dengan kesungguhan, dan itu di mana dia akan selalu mengingat kita sebagai ayahnya. Saya sangat sederhana kepada anak saya, buat proposal. Kalau mau minta apa-apa, buat proposal. Lalu setiap mau ya, Assalamualaikum Dek, apa kabar? Itu cerita akan keluar tuh semua. Kita tanya lagi dikit, bagaimana nih?
Kapan hal ini mulai kita praktikkan? Kapan Bunda Nuning? Sejak anak di dalam kandungan, kalau boleh itu sudah mulai kita persiapkan. Sehingga pada saat anak itu lahir ke dunia, kita sebagai seorang ayah siap untuk melakukan banyak hal. Lalu yang tidak kalah penting ini yang terakhir. Bunda Nuning, kalau Bunda mau mengenal anak Bunda, lihat saat dia melakukan apa. Apa tuh? Pada saat dia berbicara. Untuk itu, seorang ayah kalau mau mengenal diri kita, itu lewat anak. Dengan cara bagaimana? Sederhana Bunda Nuning. Tanya sama teman, bagaimana dengan Ayah. Tidak. Kita tanya ke Anaknya atau ke ayahnya? Ke teman anak kita. Bagaimana sih ini? Ya. Dia cerita, ini. Dia sangat kalau mau berbagi cerita, dia mau berbagi kue, berbagai banyak hal itu akan terekam, akan tergambar bagaimana kita sesungguhnya terhadap anak kita. Coba bayang. Bung Ondi, udah mulai tes nggak? Apa yang kita lakukan pada anak kita itu, kita tanya sama guru anak kita. Pak, Bu, bagaimana dengan Si A, si B. Wah, dia itu semua temannya itu pada nangis. Waduh, bayangin deh. Sederhana tuh. Kemungkinan besar itu yang dipraktikkan oleh ayahnya di rumah. Tapi, wah, sangat senang. Anak bapak itu sangat antusias pada saat kita memberi mata pelajaran. Dia benar-benar memperhatikan. Lalu kemudian kalau saat dia diajak atau dimintai untuk bertanya, dia yang pertama sekali untuk mengajukan tangan. Dan pertanyaannya itu sangat detail yang kemudian membuat kami itu agak kesulitan untuk mencari jawabannya. Wah, itu prakteknya. Coba mulai tes anak kita di rumah kita masing-masing. Dan itu yang kemudian akan menjadi, kita akan melihat. Kalau anak kita pendiam, udah sangat sederhana. Anak itu pernah mengalami kekerasan. Anak itu sangat agresif, apalagi pendiam saja. Oh, anak itu sangat taat aturan. Udah, itulah praktik ayahnya. Anak itu benar-benar menghargai siapapun yang dia jumpai. Begitulah kelembutan hati ayahnya kepada diri dia. Ini kita belum bicara ibu ya Bunda Nuning. Satu-satu. Hanya ayah aja dulu. Karena ayah sekali disebut oleh Rasulullah. Tetapi untuk mendapatkan peran, siapa lagi yang aku harus hargai? Ayah itu hanya sekali disebut. Tapi untuk mendapatkan satu itu, investasinya luar biasa. Yang kemudian akan membuat anak itu menghargai ibunya, yang kemudian disebut oleh Rasulullah 3 kali. Ini menjadi sangat penting untuk sama-sama kita coba pelajari lewat suara anak. Anak-anak kita akan mempelajari tentang diri kita sendiri. Sudah seperti apa ayah memperlakukan anak-anaknya, baik itu anak laki-laki maupun anak perempuan di rumah. Kalau kita lihat di TikTok atau di drama-drama, itu menjadi hal yang menarik. Ada sebuah film India, dia seorang Bunda Nuning, atlet gulat, jadi pelatih gulat, lalu juara. Dia berharap nanti kemampuan dia ini akan dia turunkan kepada anaknya. Tapi
Allah mempercayai melalui sulbinya anak perempuan dua-duanya. Bagaimana nih? Akhirnya anak perempuannya dilatih, diberi kepercayaan diri, diberi peran, akhirnya juara. Jadi mendapatkan anak perempuan itu bukan aib bagi diri dia, tapi sebuah kebanggaan. Tetapi bagaimana untuk melewati itu? Di kehidupan masyarakat masih ada seperti itu, dan itu yang menjadi satu perjuangan, dan berharap kita harus selalu ingat apa yang diperjuangkan Rasulullah adalah bagaimana kita memposisikan anak laki-laki dan anak perempuan itu sama. Dan kalau boleh anak perempuan yang perlu kita tonjolkan supaya mereka ke depan nanti akan mampu menguasai diri dia dan mempersiapkan generasi dia yang akan datang, yang kemudian akhirnya akan lahir individu-individu yang hebat. Itu semua sangat ditentukan oleh bagaimana ayah bersedia mendengarkan anaknya. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan. Kalau ada pertanyaan kita jawab. Kalau tidak ada, berarti kita diskusi lagi. Demikian. Menarik sekali, karena biar bagaimanapun juga perlu dicatat tadi ya, partisipasi anak melalui forum anak. Bisa cek ke Permen PP nomor 3 tahun 2025. Oke, ini ada pertanyaan dari Ibu Intan. Anak dijadikan pelopor. Saya tuh dulu di rumah diserahi memilih besok mau sarapan apa. Padahal saya baru TK loh. Tetapi sekarang ketika anak-anak dimintain pendapat atau mau jadi pelopor, jawabannya terserah bunda. Gimana nih? Salah di mana ya? Baik, terima kasih bunda di rumah. Tanyakan kepada ayahnya. Apakah ayahnya sudah menghidupkan tidak diskusi-diskusi yang diharapkan oleh pendiri bangsa, bahwa kunci dari negara Indonesia itu ada di musyawarah. Musyawarah itu tidak harus di tingkat RT, di tingkat RW atau sampai ke MPR, tetapi intinya ada di rumah. Kalau di rumah sudah terbiasa membicarakan semua hal itu melalui meja atau ruang meja makan atau di ruang makan, insya Allah itu akan menjadi pembiasaan. Dan seperti yang ibu alami di rumah, bahwa pembiasaan itu didiskusikan dan akhirnya ibu diberi peran untuk membuat sarapan waktu masih kecil, tapi pengalaman itu hari ini tidak ibu ketemukan di rumah kita. Itu berarti ada sesuatu. Nah, untuk itu tidak ada kata terlambat. Mumpung masih ada waktu. anak di rumah kita, kita mulai dari hal-hal yang kecil. Tadi ada 4 hal yang dapat diperankan oleh anak kita. 4 peran ini kalau matang atau tumbuh lalu berkembang dengan utuh di rumah, pada saat mereka keluar dari pagar rumah kita, kita akan merasa lega. Apa itu? Segala sesuatu kalau ada aturan, kita minta anak untuk berpikir dan mereka berpendapat. Lalu yang kedua, segala sesuatu yang mau kita kerjakan, sekecil apapun yang akan kita rencanakan, selalu kita mintai mereka untuk berpikir, lalu kemudian mereka berpendapat. Ambil contoh, misalnya ada di depan rumah itu kalau hujan suka banjir, atau ada tampias, atau kecil-kecil aja tuh, kita ajak, Dek, bagaimana nih, besok kita punya rencana untuk ini, bagaimana menurut kamu? Jadi dia akhirnya mikir, oh bun,
coba aku cari di Google ya, ada nggak nih cara ini? Itu berarti dia udah mulai berpikir, lalu kemudian dari hasil apa yang dia searching atau apa yang dia itu yang kemudian dia beri usulan. Tapi yang menjadi tantangan kita, orang dewasa harus bersedia menerima usulan anak kita. Ada dua hal. Kalau kita terima, berarti kita harus ada argumen juga. Iya. Tapi yang jadi soal, apa yang dia usulkan itu kita tolak. Itu harus kita beri argumen yang logik. Karena jangan sampai dia sudah memberi usulan, tapi kemudian usulannya, gitu aja. Itu berarti melakukan pengabaian. Dan itu menjadi salah satu hal yang sangat tidak disukai oleh orang-orang. Iya. Termasuk anak kita. Itu menjadi penting. Lalu yang ketiga, Bunda Nuning, kita kasih dia peran. Apa saja? Coba bayangkan, rumah itu ada berapa ruangan, Bunda Nuning? Halaman, Ruang tamu, ruang makan, dapur, kamar tidur, gudang kalau ada. Apalagi, Bunda Nuning? Coba kebayang. Iya. Satu ruang aja dia diberi peran tuh. Wah. Atau apa saja. Cuma peran dia itu mendorong on off di lampu, off lampu. Nyalakan pagi, menjelang petang, lalu malam kalau mau tidur langsung off kan. Itu kan peran. Tapi kadang-kadang peran itu suka di bypass, dan itu yang kemudian akan merugikan anak kita. Dan itu yang kemudian akan menjadi penyesalan bagi banyak orang tua. Itu hari-hari ini mereka menyesal. Kenapa ya? Kalau penyesalan tidak diubah menjadi sesuatu, itu untuk itu hari ini kita coba mulai ubah. Lalu yang ketiga nih, yang keempat, beri peran anak untuk di rumah itu apa saja, Bunda Nuning, yang bisa dilaporkan kepada ayah atau kepada ibu di rumah. Coba dari belakang sampai ke depan. Dari masuk pintu gerbang sampai masuk itu ada aja itu yang bisa. Bun, kok sekarang udah mulai ada lawang di situ? Bun, kenapa ya gambar ini udah mulai miring? Itu sesuatu yang kecil, Bunda Nuning. Tapi kalau kita tidak respon itu akan terjadi pengabaian. Bunda aku aja pada saat aku mau lapor dia tidak tanggap, cuek. Apalagi kalau, Bun, boleh nggak aku bagi cerita? Ada apa? Aku tadi dicolek-colek. Pasti kamu nyalain duluan. Kita, ada apa? Wah, minum dulu air. Taruh dulu tas. Apa nih? Dengan ketenangan, dengan kesungguhan kita mau menerima. Kayak ada tuh ayah menerima laporan. Ayah, aku ditampar oleh guru kepala sekolah. Tanya, kenapa? Karena ayahnya tidak menerima laporan yang utuh, langsung nyalain anak. Langsung nyalain kepala sekolahnya. Malah nyalain kepala dan sekolah. Dan jadi kasus besar. Kalau ayah yang hebat, ada apa? Kita minum dulu, makan dulu, cerita. Ini arogannya yang keluar. Itu yang jadi soal. Semoga ayah-ayah yang ada di Indonesia itu, kalau ada dapat laporan dari anaknya itu, mikir dulu, baca aturan, apakah ini mau melakukan sesuatu untuk melakukan apa nih? Karena selama ini melakukan pengabaian pada anak kita, sekarang kita ingin jadi pahlawan, apa? Itu bisa juga tuh ya. Untuk itu menjadi ayah yang hebat itu tidak lahir dalam satu hari, tetapi dia lahir dari berproses, terutama sejak dia menganjak remaja. Karena dia pernah jadi anak, jadi remaja,
sekarang beberapa saat yang akan datang dia akan dewasa, lalu dia selesai sekolah bekerja, lalu dia menikah. Dan itu kalau tidak diikuti dengan proses pembelajaran, hanya melihat apa yang dilihat pada praktik-praktik yang didapat dari ayahnya, dan itu kemudian yang hanya dilihat atau yang diingat yang negatifnya, sudah. Yang akan rugi nanti anak-anak yang lahir dari sulbinya dan anak-anak yang ada di sekitar ayah tersebut. Itu Bunda Nuni. Jadi meminta anak memberikan pendapat jauh lebih baik dibandingkan anak yang penurut ya. Ya. Yang yes ma'am gitu Kalau aja. anak-anak penurut biasanya dia sudah terbiasa berpendapat. Justru seperti itu Ya. ya. Aha. Ini boleh sebelum berakhir pertanyaan dari tidak ada namanya. Perbedaan warna politik memang bikin suasana di rumah tegang. Ayah pilih A, anak dukung B. Sebagai ibu saya stres tahu. Ayah harus ngalah ya, meski bukan berarti harus ikut pandangan anak kan. Dan satu lagi yang mirip sekali yaitu terkait dengan kalau ayah sibuk, anak sibuk, bagaimana mengatasinya sebagai ibu yang ingin jadi jembatan tapi bingung, mereka banyak alasannya. Tantangan itu bukan berarti kita tidak bisa lewati. Kita ambil terkait dengan perbedaan aliran politik. Wah, itu menjadi menarik. Dan itu berarti inklusi. Karena iya. kalau satu jadi eksklusif. Iya. Dan akhirnya di sana kita akan lihat bagaimana tuh kedewasaan anak kita akan belajar dari kedewasaan ayahnya. Satu penelitian yang dilakukan oleh Kevin Lynch terhadap bagaimana persepsi anak, yaitu anak sangat senang cara-cara orang dewasa menyelesaikan masalah. Dia akan belajar tuh Bunda Nuning. Kalau orang dewasa menyelesaikan masalah dengan penuh kebijaksanaan, anak akan belajar tentang hal seperti itu. Dan itu menjadi penting. Role model itu menjadi utama. Untuk itu sebagai seorang ayah menjadi lebih hebat, dan ini yang jadi tantangan ibu sebagai mediator. Wah, bagaimana nih memediasi atau memfasilitasi. Untuk itu cari momen yang sangat penting di mana kedua-dua orang tersebut itu tidak punya aktivitas yang tinggi. Untuk itu lacak. Berarti coba ibu telusuri agenda ayah 1 tahun terakhir. Cari di bulan-bulan mana yang longgar. Dan dari bulan-bulan itu di hari-hari apa yang longgar. Dari hari-hari yang longgar itu di jam mana itu yang benar-benar memang kosong. Itu. Kedua, anak kita cari nih. Telusuri satu tahun, sama seperti kondisi si ayah. Jadi telusuri, dan itu yang kemudian ibu coba agendakan sesuatu yang sangat spesial. Lalu kemudian disitulah Bunda berbagi cerita bagaimana untuk mempraktekkan apa yang kita diskusikan hari ini. Demikian Bunda. Iya, closing statement. Baik, terima kasih Ayahanda dan Bunda di rumah. Anak bukan milik kita, karena anak adalah titipan Allah melalui sulbi kita. Tidak cukup kita hanya memberi makan, minum, pakaian, dan memberikan akses sekolah kepada mereka, tapi bagaimana kita memastikan hak mereka untuk berpolitik. Berpolitik di sini adalah bersuara. Itu merupakan hak asasi manusia. Bersuara berarti yang akan mendengarkan suara anak pertama sekali siapa? Tiada lain ayah.
yang ada di rumah. Ayah yang hebat akan terlihat dari apa yang dipraktikkan oleh anak-anak kita di luar. Untuk itu, bagaimana kita harus mempersiapkan mereka? Sebagai seorang ayah, perlu segera meningkatkan kompetensi dengan cara meningkatkan pengetahuan tentang hak anak. Untuk itu, baca Konvensi Hak Anak, baca Undang-Undang Perlindungan Anak, dan khususnya baca juga Permen PPA nomor 3 tahun 2025 tentang partisipasi anak. Tetapi kalau boleh telusuri tafsir ayat yang berhubungan dengan sirah Nabi terkait Nabi Ibrahim yang ada di surat As-Saffat ayat 102. Wahai anakku, semalam ayah bermimpi untuk menyembelihmu. Tolong pikirkan apa pendapatmu. Yang menjadi pokok bahasan kita hari ini itu terkait dengan tolong pikirkan apa pendapatmu. Apakah para ayah-ayah yang ada di Indonesia hari ini masih mempraktikkan kata-kata ini? Tolong pikirkan apa pendapatmu. Nah, dalam semua hal, dari hal yang kecil terutama di rumah, lalu kemudian hal-hal pada saat anak kita setelah berpindah posisi di luar pagar, dan itu yang kemudian praktik-praktik terbaik yang ayahanda lakukan kepada anak kita akan terlihat. Disitulah akan terlihat siapa diri ayah yang sesungguhnya. Diri ayah yang hebat akan terlihat pada diri anak-anak mereka. Demikian, semoga Allah tetap terus memberikan cahaya kepada kita yang hari ini sudah lembut kepada anak-anak kita akan semakin lembut lagi. Demikian, Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.